Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang aspek keuangan. Sebelum itu, terima kasih kepada Ibu Rini Herlianis, SE MSI AK sebagai dosen pengampu studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, saya Tirta Syihotang dan rekan-rekan saya ada Mutiara Jihan, Eka Tambunan, dan Intan Dormatua. Tanpa berlama-lama, kami akan menjelaskan tentang apa itu aspek finansial yang dijelaskan oleh Eka Tambunan. Baik, saya akan menjelaskan aspek finansial. Apa itu aspek finansial? Atau yang bisa dibilang itu keuangan, yaitu mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi itu meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya moneter yang sejalan dengan waktu, yaitu bisa menghitung risiko dalam proyek yang dilakukan perusahaan. Aspek keuangan ini digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan, yaitu tujuannya untuk menilai apakah aspek keuangan di perusahaan ini bisa berinvestasi layak atau tidak bisa dijalankan, yaitu dilihat dari aspek keuangan. Selanjutnya ada sumber dana. Sumber dana ini yaitu kegiatan investasi yang diperlukan dana, yaitu dana yang relatif cukup besar. Dana dapat dicari dari berbagai sumber seperti modal sendiri atau modal pinjaman atau juga modal gabungan. Tergantung dari jumlah modal yang diinginkan pemilik perusahaan. Biasanya cara mempertimbangkan modalnya ini yaitu dilihat dari keuntungan ruginya jika menggunakan salah satu modal. Ada beberapa jenis modal, yaitu modal asing atau modal pinjaman, yaitu didapat dari pihak luar atau perusahaan. Biasanya ini diperoleh secara pinjaman dan pinjaman dari perbankan dunia atau meminjam dana dari berbagai bank yang ada di dunia. Selanjutnya, pinjaman dari perusahaan non-bank. Dan ada juga modal sendiri. Modal sendiri ini itu diperoleh dari pemilik perusahaan, yaitu dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup ataupun terbuka. Yang dimaksud dengan tertutup itu hanya dari kalangan pemilik saham sebelumnya. Sedangkan yang terbuka itu yaitu menjual saham kepada masyarakat luas. Keuntungannya itu menggunakan modal sendiri, yaitu bisa membiayai suatu usaha, tidak ada beban bunga seperti modal pinjaman. Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen. Perolehan dana dari modal sendiri ini berasal dari setoran dari pemegang saham dan dari cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Selanjutnya, biaya kebutuhan investasi. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Yaitu jangka waktu investasi ini biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Komponennya itu berisi dalam biaya kebutuhan investasi, biasanya disesuaikan dengan jenis usahanya. Secara garis besar, kebutuhan investasi ini meliputi biaya prime investasi, biaya aktif tetap, dan biaya operasi. Biaya prime investasi itu biaya pembuatan belajar, biaya pengurusan izin-izin. Biaya pembelian aktiva tetap, kayak aktiva tetap itu berwujud misalnya tanah, mesin bangunan, peralatan,
investor, kantor. Sedangkan biaya pembelian aktiva tidak berwujud itu kayak niat baik-baik, kayak macam hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Dan biaya operasional yaitu upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon, biaya pemeliharaan, pajak, biaya pemasaran, dan biaya lain-lainnya. Selanjutnya ada arus kas yang akan dibahas teman saya yaitu Mutiara Jihan. Baik, arus kas atau cash flow. Cash flow merupakan arus kas atau aliran yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Arus kas juga merupakan jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal ini, investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Dalam cash flow, semua data pendapatan yang akan diterima dan biaya yang akan dikeluarkan, baik jenis maupun jumlahnya itu diestimasi sedemikian rupa, sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang. Nah, jenis-jenis cash flow ini yang dikaitkan dengan suatu usaha ini terdiri dari ada inisial cash flow atau lebih dikenal kas awal yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Kemudian ada operational cash flow, yaitu cash yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha. Dan yang terakhir ada terminal cash flow, yaitu uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Nah, kemudian kriteria penilaian investasi. Nah, dari kriteria penilaian investasi ada rasio keuangan. Terkait dengan studi kelayakan bisnis, laporan keuangan digunakan untuk menilai perusahaan yang sudah berjalan beberapa periode. Tujuannya adalah untuk menilai apakah usaha itu layak dibiayai dan berapa besar pembiayaan yang dibutuhkan. Nah, adapun pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan itu terdiri dari yang pertama kreditur. Nah, kreditur ini pihak penyandang dana atau lembaga keuangan yang sangat berkepentingan terhadap usaha yang akan dibiayainya. Kemudian pemegang saham. Nah, bagi pemegang saham yang sekaligus merupakan pemilik bank, kepentingan terhadap laporan keuangan bank ini adalah untuk melihat dan menilai sampai sejauh mana pengembangan usaha tersebut sudah dijalankan pihak manajemen dalam suatu periode. Dan kemudian ada pemerintahan. Nah, bagi pemerintah, laporan keuangan ini digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan tersebut dalam melaporkan aktivitasnya, sekaligus untuk mengetahui kewajiban perusahaan itu terhadap negara, terutama pada pajak. Nah, kemudian manajemen. Nah, laporan keuangan bagi pihak manajemen ini untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir ada karyawan. Nah, bagi karyawan dengan adanya laporan keuangan ini juga untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, sehingga dengan mengetahui ini mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila perusahaan ini mengalami keuntungan dan sebaliknya, dan perlu melakukan perbaikan jika perusahaan mengalami kerugian. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jenis-jenis laporan keuangan ini ada neraca. Nah, neraca ini merupakan
laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, posisi keuangan yang dimaksud ini adalah posisi aktiva dan pasifa. Kemudian laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Nah, kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Dan kemudian ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Nah, di dalam neraca ini, neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Artinya, neraca ini dapat dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan itu dalam waktu tertentu. Nah, dari neraca ini ada komponen harta yang tergambar di posisinya, yaitu ada aktiva lancar. Nah, dalam aktiva lancar ini terdiri dari kas, terus rekening pada bank, terus surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan sebagainya. Kemudian terdiri dari aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini ada yang berwujud dan ada tidak berwujud. Nah, kalau yang berwujud ini contohnya tanah, mesin, bangunan, akumulasi penyusutan, dan sebagainya. Sedangkan tidak berwujud ini contohnya goodwill, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan sebagainya. Nah, kemudian komponen utangnya serta modal. Nah, di dalam komponen utang ini ada utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, utang lancar ini contohnya utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, dan sebagainya. Kemudian utang jangka panjang ini contohnya utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, dan sebagainya. Lalu, ekuitas ini juga terdiri dari modal saham, laba ditahan, agio saham, dan sebagainya. Nah, selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi tadi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Nah, komponen-komponen dalam laporan laba rugi itu ada penjualan atau pendapatan, ada HPP, ada laba kotor, ada biaya operasi, ada penyusutan, ada pendapatan bersih, dan pendapatan lainnya. Nah, selanjutnya pengukuran dengan rasio keuangan. Rasio keuangan itu merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan sehingga menjadi berarti. Rasio keuangan ini menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan yang menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan. Nah, adapun sebagian dan jenis-jenis rasio keuangan ini yang dimaksud yaitu yang pertama rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini atau yang sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja, ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar. Kemudian ada current ratio. Nah, current ratio ini merupakan rasio lancar untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Dan current ratio ini dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan. Nah, selanjutnya quick ratio.
Nah, quick ratio ini merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaannya. Hal ini disebabkan persediaan itu memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lain. Nah, selanjutnya ada analisa keuangan keuntungan usaha yang dipaparkan oleh teman saya Intan. Baik, materi selanjutnya itu analisa keuntungan usaha. Nah, analisa keuntungan usaha ini ditunjukkan terhadap rencana keuntungan atau penetapan keuntungan dalam menyelesaikan atau pengaturan harga dan volume penjualan yang dapat ditetap oleh pasar dengan mempertimbangkan kebijakan pesaing. Nah, dalam analisa keuntungan usaha ini dikenal juga dengan break-even point atau titik impas. Nah, break-even point ini adalah suatu kondisi di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Nah, pengusaha sering menyebutnya dengan istilah balik modal. Nah, dalam analisa break-even point ini atau titik hambatan atau titik peluang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan atau produksi. Nah, untuk jenis-jenis break-even point ini dalam analisanya terdiri dari yang pertama biaya semi variabel, yaitu suatu biaya yang akan ikut berubah sekian dengan perubahan volume penjualan atau produksi, namun tidak secara usulan. Nah, yang kedua itu ada biaya variabel, yang dimana biaya yang akan ikut berubah secara perubahan profesional, penjualan, atau produksi. Nah, yang ketiga itu biaya tetap, yang merupakan suatu biaya yang tidak akan ikut berubah dengan perubahan volume penjualan atau produksi. Nah, untuk menghitung break-even point ini, untuk rumusnya, break-even point sama dengan biaya tetap per hasil penjualan dikurang dengan biaya variabel dan dikali 100%. Lalu materi selanjutnya itu ada analisis sensitivitas, yang dimana analisis sensitivitas ini merupakan aktivitas analisis usaha dan dinyatakan apakah usaha tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan atau dikembangkan jika terjadi perubahan-perubahan parameter maupun adanya masalah pada proyek tersebut. Misalnya terdapat perubahan peningkatan biaya bahan baku, penurunan harga output, penurunan biaya produksi, atau turun naik suku bunga pada saat itu, dan lain sebagainya. Nah, dasar yang dilakukan untuk analisis sensitivitas ini, yang pertama itu adanya cost overrun, yang dimana kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, biaya produksi, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu penurunan produktivitas. Yang ketiga, mundurnya jadwal pelaksanaan usaha. Sesudah dilakukan analisis sensitivitas ini, kita dapat mengetahui seberapa dampak perubahan terhadap kelayakan investasi yang sedang dilaksanakan dan pada tingkat mana usaha tersebut dikategorikan apakah itu layak untuk dilaksanakan atau dikembangkan. Nah, untuk tujuan analisis sensitivitas ini, yang pertama itu memperkirakan serta melakukan penilaian kemungkinan yang akan bisa terjadi di masa yang akan mendatang apabila terdapat perubahan di dalam perhitungan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, analisis kelayakan bisnis umumnya didasarkan pada proyeksi atau peramalan yang memuat ketidakpastian terkait hal yang bisa terjadi di masa yang mendatang. Nah, yang terakhir itu analisis kriteria investasi dimanfaatkan untuk memperkirakan suatu hal yang mungkin bisa terjadi di waktu mendatang sesuai kondisi ekonomi. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada kriteria kelayakan investasi, yang dimana merupakan
tentang kelayakan investasi yang menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan penanaman investasi jangka panjang sesuai dengan perencanaan. Nah, untuk menentukan kriteria kelayakan investasi ini terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada Revenue Cost Ratio atau RC Ratio. RC Ratio ini merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan dengan jumlah biaya, yang dimana rumusnya itu RC sama dengan penerimaan total atau dilemakan dengan TR per biaya total atau disimbolkan dengan TC, yang dimana TR ini merupakan total penerimaan dan TC ini merupakan total biaya. Jadi dapat diketahui bahwa kriteria kelayakan usaha pada analisis RC ratio yaitu suatu usaha dinyatakan menguntungkan jika RC lebih dari 1. Nah, jika nilai RC sama dengan 1, maka usaha dinyatakan impas atau tidak menguntungkan dan tidak merugikan bagi usaha. Nilai RC kurang dari 1, maka dikatakan tidak layak atau tidak merugikan. Nah, yang kedua itu ada average rate of return atau ARR, yang dimana suatu cara untuk menghitung rata-rata pengambilan bunga, yaitu dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak atau disimbolkan dengan IET dengan rata-rata investasi. Nah, untuk rumus menghitung ARR ini, yang dimana IRR sama dengan rata-rata IET atau average earning after tax dibagi rata-rata investasi atau average investment, yang dimana untuk mencari rata-rata ini itu total IET per umur ekonomis atau dengan simbol N kecil. Nah, sedangkan untuk mencari nilai rata-rata investasinya, investasi per 2. Jadi dari rumus tersebut, untuk kriteria penilaian ARR adalah jika suatu usaha dinyatakan layak untuk dijalankan jika ARR lebih dari 0. Nah, jika nilai ARR sama dengan 0, maka usaha dinyatakan impas atau tidak menguntungkan dan tidak merugikan bagi usaha. Nilai RR kurang dari 0, maka dikategorikan usaha tersebut dan dinilai tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya itu akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada Net Present Value atau NPV. Net Present Value merupakan metode untuk memperhitungkan selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang mendatang. Jika nilai sekarang penerimaan kas bersih lebih besar dari nilai sekarang investasi, maka proyek ini dinyatakan beruntung sehingga diterima. Sedangkan apabila lebih kecil atau net present value-nya negatif, maka proyek ini ditolak karena nilainya tidak menguntungkan. Net present value merupakan nilai sekarang dari pendapatan yang muncul akibat penanaman modal investasi, yang dimana net present value adalah hasil pengurangan dari biaya yang didiskontokan, dan rumus dari net present value ini adalah yaitu net present value sama dengan jumlah dari aliran kas pada setiap periode atau T yang dibagi dengan 1 ditambah suku bunga R pangkat 3, kemudian dikurangi dengan investasi awal C atau 0. Keterangannya itu adalah CT adalah aliran kas per tahunan pada periode T. Misalnya itu tahun pertama, tahun kedua, dan C0 itu merupakan investasi awal pada tahun ke-0. Dan R merupakan suku bunga. Menurut Getman 2017, kriteria penilaian dari NPV adalah sebagai berikut. Jika suatu usaha dinyatakan layak untuk bisa dijalankan serta bias menghasilkan keuntungan,
jika NPV lebih besar dari 0. Bila nilai NPV kecil 0, maka suatu usaha dinyatakan tidak layak atau menimbulkan kerugian. Dan jika nilai NPV sama dengan 0, maka usaha dinyatakan tidak untung ataupun rugi. Namun, jika usaha mendapatkan nilai NPV sama dengan 0, maka usaha dapat dilaksanakan namun bisa mengurangi efisiensi dan efektivitas perusahaan karena perusahaan tidak akan rugi. Kemudian itu ada internal rate of return atau IRR. Internal rate of return adalah suatu tingkat bunga yang memperlihatkan nilai bersih sekarang NPV, yang dimana akan sama dengan total seluruh investasi usaha. Internal rate of return merupakan analisis manfaat finansial terkait perhitungan tingkat pengembalian dari investasi usaha, yang dimana internal rate of return ini memperhitungkan tingkat suku bunga terkait nilai sekarang investasi dibandingkan dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih yang di masa mendatang. Rumus dari internal rate of return ini adalah yang dimana internal rate of return ini sama dengan tingkat diskonto pertama ditambah hasil bagi antara net NPV positif dibagi selisih NPV positif dan negatif dan dikalikan dengan selisih antara tingkat diskonto kedua dan pertama. Nah, keterangannya itu adalah I1 merupakan tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV bernilai positif, sedangkan I2 merupakan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV bernilai negatif. Dan NPV 1 merupakan NPV bernilai positif, sedangkan yang kedua itu NPV bernilai negatif. Ada beberapa kelebihan yang didapatkan dengan menggunakan metode internal rate of return. Di antaranya adalah rate of return yang sebenarnya akan mudah diperoleh, terus dapat menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Dan yang ketiga itu beban yang dimiliki untuk menginvestasikan kembali seperti yang ada pada metode NPV yang NPV tidak ada. Terus selanjutnya itu adalah ada studi kelayakan bisnis. Nah, contoh kasus yang kami ambil itu yaitu tentang sambal rujak Om Mbak Kom, yang dimana di sini usaha sambal rujak Mbak Kom menunjukkan bahwa payback periode selama 7 minggu atau 1 bulan 3 minggu berdasarkan kriteria kelayakan sesuai dengan hasil dari aspek keuangan. Dari perhitungan net present value, sambal rujak Mbak Kom dikatakan layak untuk dipilih karena nilai net present value-nya lebih besar dari 0. Terakhir dari perhitungan portability index, usulan investasi diterima karena nilai portability-nya lebih besar 1. Gambaran umum tentang peluang bisnis potensial akan diberikan dengan menganalisis kelayakan finansial usaha sambal rujak Mbak Kom, yang dimana Mbak Kom dapat menggunakan temuan analisis sebagai dasar untuk pilihan strategis dalam mengembangkan usahanya. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami akan mengadakan sesi tanya jawab yang dimana kami telah menyiapkan 5 pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu adalah saya akan membacakan 5 pertanyaan tersebut. Yang dimana pertama itu, bagaimana hubungan antara hasil net present value, portability index, dan payback periode dapat menggambarkan tingkat efisiensi investasi pada usaha sambal rujak Mbak Kom. Yang pertama. Dan yang kedua itu analisis sensitivitas. Faktor apa yang paling berpotensi memengaruhi kelayakan usaha sambal rujak Mbak Kom jika terjadi perubahan di pasar, dan bagaimana strategi untuk mengantisipasinya. Dan yang ketiga itu ada jika terjadi kenaikan biaya bahan baku atau penurunan harga jual, bagaimana pengaruhnya terhadap nilai NPV dan BEP usaha tersebut. Dan yang keempat itu ada berdasarkan teori rasio keuangan, aspek mana
yang paling penting diperhatikan oleh Mbak Kom untuk menjaga stabilitas usaha dan jangka panjang, misalnya likuiditas, profitabilitas atau solvabilitas. Dan yang kelima itu ada dengan mempertimbangkan hasil analisis finansial dari proyeksi keuntungan, strategi pengembangan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Mbak Kom agar usahanya tetap layak dan berdaya saing tinggi. Baik, sekian dari pertanyaan kami. Jika teman-teman ingin menjawabnya, silahkan jawab di kolom chat. Dan kami akan menutup sesi dari presentasi kami, yang dimana kesimpulannya itu adalah hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa usaha Sambal Rujak Mbak Kom layak untuk dijalankan. Waktu pengembalian modal atau payback period hanya sekitar 7 minggu atau 1 bulan 3 minggu, sehingga modal dapat dikembalikan dengan cepat. Nilai net present value yang positif lebih besar dari 0 menandakan usaha ini menguntungkan, dan profitability index yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan keuntungan lebih besar dari biayanya. Secara keseluruhan, usaha ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dan dapat menjadi dasar bagi Mbak Kom dalam mengambil keputusan strategis guna memperluas serta meningkatkan kinerja usahanya. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah atau kata ucap, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Udah? Udah, Mut.